Sebelumnya nama saya Ganal Dina dari kelas 3A dan NIM saya adalah 24142011110012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara udara masuk saat kita bernapas. Dan pada sebelumnya kita cuma tahu kalau udara itu masuk melalui hidung lalu ke paru-paru, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi udara yang kita hirup bisa masuk melalui hidung atau alternatif lainnya bisa melalui mulut. Selain itu, pada hidung ada penyesuaian suhu dan penyaringan kotoran. Penyaringan kotorannya dilakukan oleh silia. Silia itu adalah rambut-rambut kecil pada rongga dalam hidung. Lalu setelah dari hidung masuk ke faring. Di faring ada 3 bagian, yaitu nasofaring, bagian faring yang dekat dengan hidung, lalu ada orofaring, lalu ada laringofaring, yang faring bagian dekatnya laring. Lalu pada laring itu sudah terjadi penyaringan kotoran, ada silianya juga, tapi di laring itu bentuknya itu seperti cincin, seperti cincin. Kalau cincin itu juga bukan, tapi kayak klep, jadi kayak gini. Nah, di situ fungsinya itu klep itu agar nafas bisa masuk secara mudah. Setelah dari faring, setelah dari laring, ada percabangan laring yang kita sebut dengan karina. Saat di karina itu udara bercabang masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada bagian lagi yang disebut bronkus. Bronkus itu adalah bagian dari karina yang lebih besar dari bronkiolus. Jadi urutannya adalah hidung masuk ke faring, lalu masuk ke laring, lalu masuk ke bronkus dan bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, udara masuk ke alveoli. Pada alveoli terjadi pertukaran gas antara gas karbon dioksida dengan gas oksigen. Saya ambil lupa kalau di laring itu ada persimpangan antara laring dan esofagus. Pada persimpangan itu ada sebuah katup kecil yang disebut dengan epiglotis. Fungsi dari epiglotis itu sendiri adalah saat kita menghirup udara, epiglotis akan membuka saluran napas. Tapi pada saat menelan, epiglotis itu menutup saluran napas kita agar kita tidak tersedak. Jadi urutannya gini, udara yang kita hirup dari hidung dilembabkan di hidung dan disaring kotorannya di hidung, lalu setelah itu masuk ke faring, lalu dari faring masuk lagi ke laring, setelah itu ke percabangan laring, lalu bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, pada paru-paru ada juga saat kita bernapas, selain dari paru-paru ada juga otot bantu napas lain seperti
otot diafragma, otot dada, dan otot perut. Nah, fungsi otot-otot itu adalah membantu paru-paru menarik nafas dan mengeluarkan nafas, atau biasa disebut inhalasi dan eksalasi. Nah, seperti itu proses pernapasan kita. Jadi di saat kita bernapas, udara yang masuk ke dalam tubuh itu adalah udara bersih yang kaya akan oksigen. Sedikit tambahan, di alveoli itu terjadi pertukaran gas yang dilakukan oleh pembuluh darah kapiler. Jadi saat jantung membawa darah kaya dengan karbon dioksida, dia akan berjalan ke alveoli. Saat di alveoli itu, darah akan menyerap oksigen yang ada saat kita bernapas, lalu menukarkannya dengan karbon dioksida dari struktur tubuh kita. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang cara kita bernapas. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.